Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Amiratul Mukminah, mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Arab 6A, Universitas Islam Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada video kali ini, yakni mengenai review jurnal analisis pragmatik dalam kajian bahasa Arab, Huna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Ustazah Asna Andriani MHum. Jurnal yang direview pada kali ini yakni yang berjudul Kajian Pragmatik Kesantunan Berbahasa pada Novel Kaukab Amun karya Salim Maudi. Jurnal tersebut sebelumnya telah diteliti oleh Siti Aminah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan telah dipublikasikan di Jurnal Arabi, Journal of Arabic Studies. Pada jurnal tersebut, pembahasan pertama mengenai kesantunan. Salah satu strategi untuk menjamin lancarnya proses komunikasi di antara penutur dan mitra tutur agar berjalan dengan baik, yakni dengan menggunakan prinsip kesantunan. Kesantunan berbahasa dapat dilihat ketika bertutur, bisa diamati secara langsung maupun secara tulisan. Kesantunan berbahasa Arab dalam novel Kaukab Amun karya Salim Maudi ini bisa diperhatikan melalui dialog-dialog di antara tokohnya. Di antara tokoh-tokoh yang ada pada novel tersebut, yakni ada Raja Amun, keluarga raja, para pegawai kerajaan, dan rakyat. Bersikap santun artinya memperhatikan wajah, baik itu dari segi si penuturnya maupun dari mitra tuturnya. Nah, wajah ini ada dua sisi, yakni yang pertama wajah dengan keinginan positif, artinya kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua, wajah dengan keinginan negatif, artinya kebutuhan untuk mandiri atau untuk dirinya sendiri. Jika penutur dan mitra tutur itu tidak bisa berbahasa sesuai dengan jarak sosialnya, sesuai dengan strata sosialnya, maka akan terjadi sebuah ancaman wajah. Oleh karena itu, dalam suatu kegiatan berkomunikasi atau bertutur, perlu adanya strategi-strategi kesantunan yang diterapkan. Adapun strategi kesantunan tokoh-tokoh dalam novel Kaukab Amun, yakni sebagai berikut. Nah, sebelumnya, novel Kaukab Amun ini bergenre realisme magis yang menceritakan mengenai penyelamatan kaum alkemis Mesir di bawah Raja Amun di planet Amun. Strategi kesantunan berbahasanya ini tentu cukup beragam, karena beragamnya tokoh yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang diceritakan pada novel tersebut. Dialog yang memiliki strategi kesantunan yang paling kompleks yaitu antara Syadha dengan Haur, yang mana posisi mereka sebagai ratu dan pengawal yang akhirnya menjadi sepasang kekasih. Selain itu, para tokoh ketika berkomunikasi dengan sang raja dan para keluarga raja sering menggunakan pujian-pujian. Hal tersebut dilakukan karena untuk menyelamatkan wajah negatif mitra tutur yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada si penutur. Nah, di antara strategi kesantunan berbahasa pada novel tersebut, yang pertama ada strategi kesantunan positif, yakni ada beberapa strategi yang digunakan oleh para tokoh dalam novel tersebut. Yang pertama, ada menghindari pertentangan atau ketidakcocokan, seperti yang dilakukan oleh Hur kepada Syadha ketika menghindari kerenggangan hubungan antara keduanya, yakni dengan mengucapkan kama ta'murina ya maulati, artinya seperti yang kau perintahkan ratuku, serta ucapan amruka muta'un maulati Syadha, perintahmu aku taati ratuku. Nah, yang kedua, melibatkan lawan tutur dalam kegiatan tertentu atau aktivitas si penutur, seperti yang dilakukan oleh Hur pada Syadha, yang mana melibatkan Syadha dalam aktivitasnya untuk berkeliling melihat keadaan di planet Amun, dengan mengucapkan kalimat ta'ali, kemarilah. Yang ketiga, yakni menjanjikan, seperti yang dilakukan oleh Hur pada Syadha ketika Syadha menceritakan tentang kehidupannya dulu yang penuh dengan penderitaan, kehidupannya dulu yang kelam. Karena pada saat itu Hur mulai mencintai Syadha, maka ia berjanji tidak akan menambah penderitaannya Syadha.
dengan mengucapkan a'iduki anni lan akuna dzalika an-nadhla ya amirati al-jamilah. Yang artinya, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan menjadi orang yang kurang ajar itu, ratuku yang cantik. Strategi kesantunan positif yang selanjutnya, yang keempat, yakni memberi pujian kepada mitra tutur. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh para pengawal kerajaan. Ketika Raja Amun telah datang memasuki ruang utama istana kerajaan dengan mengucapkan Ahlan bimulki Amun Hutib al-Azim ibnul ilahi Amun alladhi yamnahun nur fil zulam. Yang artinya, selamat datang Raja Amun Hutib yang agung, putra Tuhan Amun yang memberikan cahaya kepada seluruh kegelapan. Strategi kesantunan yang kelima, yakni mengutarakan gurauan. Dalam dialog tersebut terjadi ketika seorang pegawai humas ditugasi untuk merancang sebuah pesta pernikahan. Nah, agar mitra tutur mau mengikuti kemauan tersebut, maka si penutur ini mengutarakan sebuah gurauan yang dalam dialog tersebut berupa kalimat wal atlubu minka al-qiyam bi amaliyatil jarahiyah, yang artinya apakah aku memintamu untuk melakukan operasi? Yang keenam, memberikan perhatian dan simpati. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Hur ketika menyelamatkan Syada dari pesta pernikahannya Hisham dengan mengucapkan satahmilu an atsrokaki bihalatiki hadhi sa'udu bika limanzilika hatta la yakuna hunaka khatrun ala hayatika ya mauladi, yang artinya mustahil aku meninggalkanmu dalam keadaan begini. Aku akan mengantarmu ke rumahmu agar tidak ada hal yang membahayakan hidupmu, Ratu. Yang ketujuh, menggunakan penanda identitas tertentu. Hal tersebut bisa dengan menggunakan sebuah sapaan tertentu. Seperti yang dikatakan direktur pada bawahannya dengan mengucapkan bitaufiqi ya binti, selamat anakku. Serta yang diucapkan oleh pegawai kerajaan kepada sang raja dengan mengucapkan maulati, rajaku. Yang kedelapan, meminta persetujuan kepada mitra tutur. Seperti yang dilakukan oleh penutur ketika meminta izin pada mitra tutur, hal tersebut untuk memaksimalkan kecocokan antara keduanya, sehingga bisa menghindari sebuah konflik ataupun pertentangan. Yakni dalam dialog novel tersebut dengan mengucapkan kalimat Astadinuki ya amirati Hathur, artinya saya permisi Ratu Hathur. Strategi kesantunan positif yang terakhir yang ada dalam novel tersebut yakni menunjukkan keoptimisan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Kahim kepada Hur untuk menyatakan keoptimisan keberhasilan misi yang dilakukan oleh Hur, yakni dengan mengucapkan La takhaf a'rifu annaka satatanjah wasatangqal al-kaukab, yang artinya jangan takut, aku yakin kamu bisa selamat dan menyelamatkan planet ini. Selain strategi kesantunan positif, pada dialog-dialog di novel Kaukab Amun tersebut juga terdapat strategi kesantunan negatif. Di antaranya, yakni yang pertama, menggunakan kalimat tidak langsung. Seperti yang dilakukan oleh Syada ketika mengajukan permintaan kepada Amun untuk memanggil Neferti ke altarnya dengan mengucapkan Ridu wasifati Neferti, artinya aku menginginkan pelayanku Neferti. Yang kedua, yakni dengan ungkapan permohonan maaf, seperti yang dilakukan oleh Hur pada Syada ketika membicarakan kondisi planet bumi yang mulai rusak dan kurang layak dihuni, yakni dengan menggunakan dialog I'dirni kharajtu min mawdi'ina al-asasi ya maulati, yang artinya maafkan, aku keluar dari tema pembicaraan kita, Ratu. Selanjutnya, yakni dengan memberikan penghormatan. Hal ini bisa dilakukan dengan sapaan penghormatan ketika memanggil si mitra tutur. Dalam dialog novel tersebut, yakni dengan mengucapkan ya maulati ataupun ya amirati. Hal tersebut diucapkan kepada mitra tutur yang derajatnya tentu lebih tinggi. Pada novel tersebut diucapkan kepada raja maupun kepada ratu. Setelah kita mengetahui strategi-strategi kesantunan, baik yang positif maupun yang negatif dalam novel Kaukab Amun tersebut,
Di samping itu, juga ditemukan adanya tindakan ancaman muka, yang mana hal tersebut bisa terjadi ketika antara si penutur dan mitra tutur itu tidak melakukan strategi yang tepat ketika berkomunikasi. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Syadha kepada Hur ketika Hur memanggilnya dengan sebutan ratu, yakni dengan melalui dialog la taqul li maulati au amiroti au mulkati ana Syadha faqat au hathur kama asmaitumuni huna, yang artinya jangan memanggilku dengan sebutan nyonya, ratuku, atau baginda. Aku adalah Syadha saja, atau Hathur, sebagaimana kalian menamaiku. Selain itu, juga seperti yang dilakukan oleh pemimpin paranormal, atau Al-Kahim Al-Akbar, Kahim. Pada Hur, ketika dia mempertahankan status namanya itu sebagai pemimpin paranormal. Pada saat itu, ketika Hur memintanya bertindak sebagai seorang ayah, karena pada dasarnya pemimpin paranormal tersebut sebagai ayah dari Hur. Karena pada saat itu, Hur ingin mencari dukungan kekuatan pada ayahnya, yaitu si pemimpin paranormal tersebut, dalam menghadapi ketakutannya ketika akan menjalankan sebuah misi penyelamatan. Begitupun yang dilakukan oleh pemimpin paranormal tersebut ketika tetap memanggil Hur dengan sebutan prajurit pemimpin pasukan Kaukab Amun, bukan sebagai anaknya. Mungkin cukup sekian review jurnal kali ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya dalam novel Kaukab Amun tersebut menggunakan strategi-strategi kesantunan berbahasa, baik itu yang positif dan yang negatif. Dan ketika strategi tersebut tidak digunakan dengan tepat, maka muncullah suatu tindakan ancaman muka seperti yang tadi dilakukan oleh Syadha kepada Hur dan pemimpin paranormal kepada Hur. Cukup sekian review jurnal kali ini. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.